bisa makan, bisa langgeng kita disluncing. Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Khazanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan. Berdasarkan data 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ada 3,2 juta nelayan yang menggantungkan hidup pada lautan. Para nelayan harus bergelut dengan perubahan iklim, meningkatnya biaya operasional melaut, hingga menyempitnya ruang tangkap karena sejumlah proyek pembangunan berdampak pada kesejahteraan. Persoalan berat yang dihadapi nelayan ini tak bisa diabaikan sebab beragam masalah itu disinyalir jadi alasan bagi nelayan untuk menanggalkan profesinya. Data Badan Pusat Statistik menyebut sepanjang tahun 2010 hingga 2019 terjadi penurunan jumlah nelayan hingga 330.000 orang. Tantangan yang dihadapi para nelayan jelas mempengaruhi pendapatan mereka. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 lalu, rata-rata pendapatan nelayan mencapai 3,85 juta rupiah per bulan, jauh di bawah PDB per kapita 2019, yaitu sekitar 59,1 juta rupiah atau 4,9 juta rupiah per bulan. Sementara berdasarkan survei lapangan yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, pendapatan nelayan di pesisir Jakarta sepanjang 2022 hingga 2024 tak lebih dari 3 juta rupiah per bulan. Nelayan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan sejumlah persoalan yang membuat pendapatan mereka minim. Ruang melaut yang kian menyempit karena pembangunan di Muara Jakarta jadi tekanan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Kami mohon itu untuk dibenahi lagi buat para pemerintah, karena itu akan berbahaya buat bagi para nelayan. Pada saat musim gelombang itu kita kalau mau masuk agak susah, karena akan ada benturan ombak. Keluhannya ini Pak, agar kita ini nelayan kecil ini diberi akses jalan. Jangan sampai jalan itu ditutup. Kalau mereka menutup jalan akses kita, sama aja menutup jalan makan kita sebagai rakyat kecil. Jika aspirasi tak kunjung didengar, nelayan Cilincing akan tetap memperjuangkan aspirasinya. Sebelumnya pada September 2025, pemasangan tanggul beton di perairan Cilincing sudah lebih dulu menjadi sumber keluhan para nelayan. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan harus memutar hingga 1 kilometer demi mencapai laut lepas. Jadi yang setahu saya, ini yang bikin meresahkan jalannya aktivitas kita nelayan. Perahu juga lewatnya kejauhan gitu. Bahan bakar biasanya kita pakai 5 liter, sekarang pakai 10 liter karena kejauhan. Di sisi lain, pihak PT Karya Citra Nusantara menyatakan pembangunan ini merupakan bagian dari proyek pelabuhan yang digagas pemerintah. Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non-APBN APBD. Ini menjadi milik negara. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau lalu kami kapling-kapling jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut proyek ini telah memenuhi seluruh aspek perizinan dan masih berada dalam koridor izin yang berlaku. Hasil pemeriksaan itu bahwa kegiatan PT KCN ini secara administrasi sudah dilengkapi oleh perizinan yang ditetapkan. Dari sisi KKP itu adalah PKKPRL, terus juga izin-izin lainnya dari kementerian ataupun lembaga terkait. Dalam lingkup nasional, reklamasi di Indonesia masif terjadi dalam 5 tahun terakhir. Data KIARA menunjukkan sekitar 41.000 hektar wilayah pesisir telah berubah menjadi daratan baru sejak 2021 hingga 2025. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan reklamasi terluas. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ke-9. Kondisi ini menegaskan terhimpitnya ruang hidup nelayan terjadi di penjuru Nusantara. Sebagai negeri maritim, pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan ruang hidup nelayan, sebab di balik setiap proyek ada denyut nadi kehidupan nelayan yang harus dijaga. Pembangunan sejatinya tak hanya megah secara fisik, tapi juga adil dan berkelanjutan. Saudara
masifnya pembangunan di Teluk Jakarta melahirkan sebuah kekhawatiran dari nelayan karena mereka menggantungkan hidup dari hasil tangkapan di laut. Lalu pertanyaannya, benarkah nelayan kita terancam tersingkir dari wilayah pesisir? Saya akan tanyakan kepada Bapak Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara. Pak Erwin, terima kasih untuk waktunya, Pak. Bahwa pada tanggal 14 April 2026, Pak Erwin, ada satu aksi unjuk rasa yang tidak biasa, tidak dilakukan di daratan, tetapi di lautan, tepatnya di tiang pancang pembangunan tol laut. Kiara melihat apa yang sesungguhnya terjadi di wilayah pesisir kita, khususnya di Teluk Jakarta. Ya, Teluk Jakarta kan menjadi tempat bagi masyarakat ya, untuk terutama mereka yang di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan untuk mengembangkan penghidupan mereka di situ. Ya. Ketika proyek-proyek reklamasi berjalan di sepanjang Teluk Jakarta, itu pasti akan menambah jauh jarak tempuh mereka untuk melakukan kegiatan penangkapan perikanan. Akses mereka pasti akan semakin sulit ketika terjadi reklamasi ya, dan juga mereka harus memperhitungkan misalnya perubahan-perubahan pola arus yang itu juga turut mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Apakah Kiara memiliki catatan sebenarnya seberapa masif pembangunan di Teluk Jakarta? Yang bisa kita sebut sebagai kegiatan reklamasi itu ada 29 PKPRL. Ada 29 PKPRL? Iya, dan luasannya kurang lebih ada 2.233 ya. Ini ya Pak ya, 2.233 hektar. Dan dia tidak secara eksplisit misalnya menyebutkan reklamasi, hanya beberapa, hanya sekitar 5 ya, yang menyebutkan benar-benar reklamasi, sementara yang lainnya bentuknya bisa jadi pengembangan kawasan wisata, kemudian pelabuhan dan dermaga, infrastruktur, ataupun bahkan proteksi pesisir. Oke, artinya catatan Kiara dari proyek yang ada di Teluk Jakarta mayoritas didominasi oleh reklamasi, pengembangan kawasan wisata, infrastruktur pelabuhan dan terminal, dan juga energi. Ya. Oke, terkait dengan izin bahwa betul PT Pelindo dan PT PP termasuk juga PT KCN menyebutkan perizinan ini sudah selesai, Pak. Artinya sudah lengkap. Tetapi mengapa pertanyaannya masih melahirkan kekhawatiran di tengah nelayan? Nah, itu yang sebetulnya harus dipahami begini ya. Ketika di PKPRL, mereka harusnya buka PKPRL-nya. Selalu di dalam PKPRL itu ada satu klausul di mana mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dan itu terjadi di mana-mana. Hampir semua PKPRL yang punya masalah, kami temukan ya, misalnya di Pulau Pari, di Manado, mereka sebetulnya di dalam klausul di dalam PKPRL-nya secara eksplisit KKP menyebutkan bahwa mereka harus menyelesaikan persoalan sosial yang ada di wilayahnya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari pihak pengembang? Iya, jadi itu tanggung jawab pengembang sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut. Seringkali kemudian hal-hal seperti itu diabaikan ya. Saya ingin membahas soal apa yang kemudian terjadi di Muara Cilincing, Pak Erwin, bahwa kita tahu ini adalah rilis yang kemudian diberikan oleh PT KCN selaku pengembang dari pelabuhan, dan di sebelahnya persis adalah New Priok Eastern Access yang kemudian juga dibangun oleh PT Pelindo dan juga PT PP, dan visualisasinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dan yang menjadi menarik adalah ketika saya menanyakan persoalan ini kepada sejumlah nelayan, ada persoalan komunikasi. Dalam hal ini adalah sosialisasi yang tidak diberikan secara menyeluruh kepada nelayan kita. Apa yang sesungguhnya terjadi menurut Kiara? Mengapa tidak semua nelayan dalam tanda kutip dilibatkan dalam proses sosialisasi? Ya, sebagaimana biasanya ya dalam proyek-proyek besar ini kan soal partisipasi bermakna seringkali dihilangkan ya, atau ditinggalkan begitu. Ya. Kerap kali memang pembangunan seperti ini justru sebetulnya jauh dari apa yang dibutuhkan oleh warga di pesisir dan nelayan itu sendiri. Oke. Di Teluk Jakarta ini juga kan bukan hanya mereka yang hidup sebagai warga Jakarta. Ya. Jadi banyak juga mereka yang istilahnya nelayan andon ya, yang mereka sebetulnya berasal dari luar wilayah dan kadang berlayar untuk kemudian masuk ke wilayah ke TPI. Sehingga kemudian sebetulnya Jakarta sebagai wilayah perikanan memang Teluk Jakarta sendiri
kondisinya sudah kurang baik ya secara perikanan begitu ya. Nah ini sebetulnya data dari RZBP 3K ya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Data inilah yang digunakan sebagai acuan kemudian di mana kemudian hampir di semua provinsi di Indonesia itu potensi-potensi untuk reklamasi itu selalu dibuka. Hampir di semua provinsi? Hampir di semua provinsi. Jika berkaca pada aksi protes para nelayan yang kerap kali bersinggungan dengan pembangunan proyek di daerah Teluk, termasuk juga tadi sudah disebutkan bahwa rencana reklamasi itu bahkan tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia. Apakah bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah? Ya, kalau bilang dianaktirikan pasti iya ya, karena kemudian kita melihat bahwa upaya penyingkiran nelayan dari wilayah-wilayahnya itu justru lebih gencar ya ketimbang upaya misalnya apa yang digadang-gadang oleh KKP sendiri misalnya dengan kampung nelayan modern dan berbagai macam program mereka gitu. Dan harus diingat bahwa kita sebetulnya di tahun 2010 sudah ada putusan MK yang di situ terdapat 3 hak konstitusional nelayan yang sebetulnya harus dipenuhi oleh nelayan. Hak untuk atas perairan yang bersih dan sehat, hak untuk mengakses dan melintas perairan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, seperti itu. Jadi 3 hak konstitusional nelayan itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari negara untuk harus dipenuhi. Penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian demokrasi. Mengapa proyek yang dibangun di Teluk Jakarta kerap kali dalam tanda kutip seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah?